Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa ketemu bersama dalam acara bincang-bincang tentang bagaimana kita merawat pola pikir pemuda-pemuda untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kita jumpa lagi sekarang di channel Sapari Agustin dalam rangka membina dan mencetak generasi penerus yang tangguh guna meneruskan kelangsungan bangsa dan NKRI mencapai Indonesia Emas 2045. Karena siapa lagi yang sekarang yang mengganti presiden? Kan santri-santri ke depan, pemuda yang mengganti Pak Gubernur, para kiai, Dewan Pusat, Dewan Provinsi, para pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapa lagi? Kalau bukan kita sekarang pemuda, mereka akan umurnya kan terbatas, jabatan terbatas. Tinggal kita yang harus bisa meneruskan supaya bangsa ini langsung berkelangsungan. Karena kita memperhatikan pembukaan Undang-Undang 45, kita harus berusaha membangun generasi muda yang tangguh, baik fisik maupun mental. Karena pelajar, mahasiswa, dan pemuda ini yang akan meneruskan kelangsungan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan saja nih santri ini yang 6 orang ini ada yang jadi gubernur, bupati, tokoh agama, kiai kondang se-Indonesia, bahkan se-ASEAN. Amin ya. Jadi kalau gurunya Pak Kiai Haji Amin, santrinya 2.000, akan udah gedung 4.000 nanti 2045. Ini berdasarkan prediksi pada tahun 2050 kita hingga 2070 Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Indonesia yang keempat. Itu pula yang akan dijadikan formulasi rancangan rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJMPN 2045. Untuk mencapai Indonesia Emas tersebut, menurut Profesor Arif Setia, Rektor IPB dan Ketua ICMI Pusat, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tersebut harus ada gerakan revolusi. Gerakan revolusi pola pikir di tengah perubahan dunia yang begitu cepat akibat adanya revolusi teknologi 4.0. Ini yang berat ini. Perubahan bukan lagi 1000 tahun. Dulu dari zaman batu ke zaman tradisional itu kan 1000 tahun. Sekarang bukan lagi 100 tahun, tetapi bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa 2 tahun. Karena dengan digital itu, perubahan-perubahan dunia ini berubah. Kemarin kita WA, besok lusa WA tidak akan terpakai. Sebelumnya kan BlackBerry. Ini kan berubah cepat. Coba WA ini bisa mematikan seluruh kehidupan. Radio, koran, ojek, transportasi segala macam, WA cepet kan sekarang. Ucapan selamat segala macam, nggak usah pakai kirim pos gitu. Mati. Nanti akan lebih cepat lagi kan. Sekarang SIM kuring nggak tahu doa isrok dah belajar dari WA, dari YouTube, dari udah bisa. Nah ini yang dicermati. Akang harus sigap Akang ini. Karena seorang santri, seorang kiai, kalau tidak tahu perkembangan zaman, ya ketinggalan. Edukasi ya. Karena ada HP lah. Sekarang bukan orang yang pintar, orang yang cerdas untuk meraih cita-cita ini. Tapi yang punya pola pikir yang tumbuh. Seiring perubahan yang begitu cepat di atas, maka pengembangan modal manusia dengan tadi modal demografi yang sangat ini, karena
2045 itu diperkirakan 314 juta. Sekarang kan baru 270. Ya. Dengan arus perubahan jenis kompetensi, keterampilan, dan keterampilan lunak baru maupun harus menyesuaikan dengan cepat. Namun bisa terjadi kalau ada perubahan mindset atau pola pikir. Pola pikir akan menentukan demi pemikiran dan perilaku seseorang. Ya mau akang terbuka cita-cita, ngelai Pak, lemah gitu. Tapi kalau sudah punya cita-cita, kayang tumbuh nanti. Kerja keras, semangat, nggak kerasa belajar jam berapapun juga, tahajud segala macam, doa, hajat, dikejar, nggak usah apalagi santri ya. Pola pikir juga menentukan respon seseorang terhadap perubahan. Ya orang boga pola pikir, abi teh hoyong jantan kiai tingkat nasional ya. Belajar di YouTube, belajar di HP, belajar. Oh, terus bagaimana Pak Kiai, Pak Haji Amin mendidik santri, bagaimana yang lainnya guru-guru, bagaimana Agim, bagaimana Agus Somad, bagaimana Adi Hidayat. Kita harus belajar supaya kita tumbuh santri ini lebih luas, lebih luas. Oleh karena itu, di saat situasi perubahan terjadi begitu cepat, maka mestinya pola pikir pun juga tumbuh berkembang sesuai dengan dinamika perubahan. Inilah yang disebut dengan growth mindset atau pola pikir tumbuh. Kayang nggak itu? Itu lemah itu kayang terus. Sini. Mimpi besar bangsa Indonesia 2045 hanya bisa diwujudkan dengan kemampuan kita mengembangkan mindset kolektif warga. Pola pikir baru ini akan membangunkan kepercayaan diri dan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi bangsa besar dan maju. Implementasinya akan menguatkan mental sebagai pembelajaran yang tangguh dan inovatif, berani bermimpi anak-anak muda ini, melakukan terobosan baru, gigih bekerja dan berkarya, tidak pantang menyerah atau memiliki grit yang kuat. Pola pikir ini akan menjadi penentu kesanggupan kita merespon dinamika perubahan amat cepat sepanjang 2024 sekarang ya 2045. Strategi besar untuk mempercepat perkembangannya mindset kolektif yang mencerminkan GM antara lain GMT growth mindset, pola pikir yang tumbuh, mengembangkan budaya grit adalah faktor internal penting bagi tumbuhnya mentalitas grit. Diperlukan transformasi pendidikan menyeluruh multi jenjang sehingga guru dan dosen menjadi sumber inspiratif. Dosen teh bukan mendidik, bukan mematahan, tapi mendorong inspirasi. Sok jang sing giat, sok jang sing tumbuh, sok jang sing disiplin, sok jang sing hormat ka kolot, sing getol ibadah, sing kan terus saya didukung. Jadi sopan santun. Kan di Jepang mereka tidak hariwang, tidak apa cemas kalau orang tidak bisa matematik, tidak bisa ngitung. Tapi cemas kalau orang tidak bisa ngantri. Ngantri disiplin sopan santun tuh. Cemas itu orang Jepang. Karena itu mah kan akhlak. Sopan santun itu kan akhlak yang harus dipegang oleh kita. Jadi 2, diperlukan transformasi pendidikan menyeluruh multi jenjang. Oh ya udah ini jenjang guru dan dosen menjadi sumber inspiratif. 3, sektor industri kreatif terbukti bisa menjadi sumber inspirasi yang dahsyat. Sekarang santri bagaimana menyiapkan aqua, menyiapkan makan, bagaimana belanja sayur untuk menyuplai santri-santri. Itu akan kreatif, bagaimana membangun mereka supaya senang di pasar. Belajar di sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia makan, minum, jajan di sekolah ya otomatis ekonomi tumbuh kan. Pasar cikur bekal balanjaan, ojek gunakan ku santri balanja sayur-sayuran. Jadi tuh orang tuanya ngalayan ke sini menengok santrina
dia nginep, dia jajan, dia makan sini. Jadi ekonomi bisa nih. 4, sektor media juga memiliki peran strategis membangun mindset positif masyarakat. Karena itu, apa yang akan terjadi pada 2045 tergantung pada karya inovasi kita hari ini. Sanami, Bapak. Nasrullah, bagaimana ke depan untuk mencapai hari ini kita tentukan cita-cita kita. Akang, Nami Saha. Najib. Pak Najib. Akang. Itu kan ini nanti yang lainnya juga. Hari ini buktikan apa yang menjadi cita-cita. Mau bikin pesantren yang lebih besar dari Pak Kiai Amin, lebih besar daripada dia. Ada yang di pengusaha, jadi Ustadz kondang kayak Pak Adi Hidayat atau Pak UAS. Didahului dengan revolusi pola pikir. Jadi kita harus bersama-sama, orang tua, guru, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, kades, lurah, kuwu, camat, bupati, gubernur, presiden harus bergerak bagaimana revolusi pola pikir ini. Ini lewat. Ada harapan Pak berdasarkan undang-undang. Harapannya pemuda sebagai salah satu pusat perubahan alternatif seringkali menjadi tumpuan harapan. Bila peran perubahan yang seharusnya diemban oleh negara tidak memuaskan atau tidak terkendala oleh berbagai masalah, beberapa peran pemuda yang tercatat dalam kelasan sejarah yaitu pertama, peran dalam kemerdekaan sebuah bangsa. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Pemuda. Bung Tomo begitu gagahna, Pak Karno begitu semangatnya, Bung Hatta, Sahril, segala macamnya. Kedua, peran dalam reformasi politik sebuah bangsa. Kita dulu kan dijajah, bagaimana kita ini. Ketiga, peran dalam rekonstruksi ideologi sebuah bangsa. Ini juga harus semakin. Ini harapan. Bangsa siapa yang maju? Di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat, ada ancaman pemuda ini. Harus diketahui oleh kita, ada ancaman. Pertama, judi online. Penyalahgunaan narkoba. Harus disikapi lah, insya Allah lah bisa terima. Tapi kan di masyarakat, kita sebagai pemuda harus bisa mengajak orang lain, pemuda yang sekitarnya atau di lingkungan di luar pesantren, nanti kembali ke kampung juga itu sih ya. Radikalisme, intoleran, terorisme, penyebaran hate, itu ini ancaman bagi bangsa. Badai akan ngawuruk ngawas kumaha, ngabina umat pendidikan kumaha. Kalau masalah itu banyak tantangan, banyak hambatan. Perilaku bebas, kenakan remaja, geng motor di orang kan yang sampai ada yang meninggal. Tidak bisa dihindarkan ini kan. Pengangguran karena ekonomi kalah bersaing, lunturnya budaya lokal. Kemarin saya jalan-jalan ke Singaparna, di alun-alun di masyarakat. Tahu enggak Raja Ratu pertama Galunggung? Gak ada yang tahu. Akan harus tahu sejarah nanti. Bahwa Tasikmalaya ini punya ratu yang gagah, yang cantik, harus tahu. Supaya identitas kita sebagai bangsa harus mengenal sejarah. Kalau sejarah kita tidak tahu, bagaimana kita? Ya. Penjajahan kemungkinan akan terulang, Kang. Kenapa dulu kita dijajah? Karena bodoh, sengsara, tidak sehat, tidak tahu ini. Begitu disekolahkan, Pak Karno, Bung Hatta, Sahril, Pak Sahril, terus Bung Tomo sekolah melawan karena pintar. Rumah tangga tidak harmonis ya. Coba bayangkan kalau rumah tangga harmonis, gangguan terhadap anak-anak. Orang tua tidak mampu, penceraian orang tua, kepedulian sosial masyarakat kalau di masyarakat tidak ini kan. Ini ancaman harus ini. Ini banyak korban. Apa yang dirugikan coba?
Ruginya negara apa? 84 triliun. 5 juta narkoba. Coba, kalau kita bikin pesantren yang harganya 3 miliar, ini kan 3 miliar apa 10 miliar. Kalau 10 miliar tuh, berapa pesantren yang 80 triliun? 8.400. Pesantren bakal kebangun. Lamun 10 triliun. Ya, itu kan betapa ruginya negara dan masyarakat dengan kajian itu. Apalagi yang peluang Kang ya. Peluang. Keluarga orang tua mampu itu peluang. Akang orang tuanya mampu atau biasa-biasa saja? Biasa saja. Itu tantangan. Kajenting orang tua saya miskin, tidak punya apa-apa. Tapi kalau punya pola pikir yang tumbuh, yang kuat, bisa maju. Tapi kalau orang tuanya kaya, sekolahnya bagus, gurunya pintar, kalau tidak punya pola pikir yang tumbuh, member. Ya, harus kuat. Pertumbuhan ekonomi naik, alhamdulillah Indonesia. Globalisasi, nah ini tantangan, peluang. Bisa peluang, bisa tantangan. Kalau saya, peluang sajalah, supaya kita bisa mengejar ketinggalannya. Tanah air kita luas dan subur. Indonesia tersubur, terindah sedunia. Dinobatkan oleh kemarin Asosiasi Wisata Dunia, di mana Indonesia yang dunia yang negara yang paling subur Indonesia. Bukan Eropa, bukan New Zealand, bukan Amerika, bukan Cina. Indonesia yang paling indah itu. Ini tantangan kita harus bersyukuri. Negara paling kaya tuh dan terindah di dunia. Lingkungan dan negara aman, alhamdulillah. Keluarga harmonis, itu peluang untuk maju. Banyaknya bahan baku, berbagai jenis melimpah. Nek ngadamalnanya di orang, bahan baku maseur. Dorongan orang tua, ini pulang. Akang didorong orang tua ke sini dulu, Mas Anggan didorong. Itu peluang untuk kita maju. Coba, cenah jangan naon deh, gak usah masantren, gak usah sekolah. Udah aja cenah ngaun kan ada. Itu tantangan. Budaya luhur bangsa Indonesia yang santun. Ini kekuatan fisik, jasmani, nanti diisi di belakangnya dipilih, nanti dipilih 5. Diterangin dulu. Sehat rohani, tinggi dan kuat, pintar dan cerdas, familiar, rajin, kemauan keras, disiplin, percaya diri, hemat mengatur uang jajan, sopan santun, dan beradab, rajin ibadah. Nih kekuatan akang kayak pilih 5. Kelemahan sebaliknya nih kelemahan. Cing rarasan orang teh cacat fisik dan enggak. Kalau itu kelemahan. Cacat mental enggak. Bodoh enggak. Pendek atau enggak. Malas enggak. Nakal. Sombong. Tertutup, galak, egois, penakut, pelit, boros, kurang malas ibadah. Iya. Itu di-cut dulu Pak Jay. Lebaran tanah. Sekarang setelah mengetahui kekuatan kelemahan, isi yang tadi 55 pilih 55 yang paling mengena dengan diri sendiri. Dilingkari. Sekarang kita apa yang dikatakan visi. Dan itu kan kita membuat visi misi. Visi adalah pernyataan tentang masa depan yang ditulis atau dibicarakan sekarang. Visi akan presiden ditulis sekarang kan. Bagaimana selama 19 tahun akan menjadi presiden. Jadi apa dulu, jadi kiai dulu, jadi pengusaha dulu, merangkul semua apa adat masyarakat, apa ekonomi, apa hukum, apa politik, apa sosial, dikejar terus. Nanti di kegiatannya saya tuntunan ya. Nah, kalau misi adalah pernyataan yang tegas tentang maksud tugas seseorang yang membedakan maksud tugas pekerjaan dengan lainnya. Jadi beda visi dengan misi. Misalnya visinya presiden. Apa misinya? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah supaya orang dikabul oleh Allah. Kedua,
berbakti kepada orang tua. Ketiga, meningkatkan belajar. Keempat, silaturahmi dan lain sebagainya. Nanti di langkah-langkah nanti ada. Nah, itunya dina itu. Nah, di samping kita punya visi, punya misi, kita harus tahu teori nilai, mempertimbangkan prinsip-prinsip atau kualitas berpikir tentang apa yang diinginkan, yang berguna atau yang baik, sebab ia mempunyai moral yang baik, nyata dan indah dan sakral. Seperti apa? Sopan santun. Sanami teh? Jen. Wah, nah cenah kajian mah. Bagus sudah macam sopan santun. Kan itu nilai-nilai masih dipegang. Ah, nah cenah si akang eta mah beragajul, geus raga-raga. Ini masih dipegang. Oh, cenah si eta mah disiplin, si eta mah bager, si eta mah ramah, si eta mah berehan. Kan ada ya pilihan kekuatan tadi. Kan dinilai. Ah, si eta mah ahli komunikasi. Ah, tenang cenah si eta mah bisa mimpin rapat, bisa ngerapihkeun. Kan semacam itu sakral di masyarakat. Harus dipegang. Sopan santun, adab, moral, akhlak harus ditegakkan supaya kepercayaan akan menjadi presiden, menjadi pengusaha dan sebagainya akan tumbuh yang jadi kecapai. Kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor penggerak perilaku RT RW atau tokoh masyarakat. Perilaku pimpinan sehari-hari sebagai teladan sangat menentukan tercapainya misi dan visi. Coba akang di pasantren di dia kumari bagus kan akan menggiring visi orang ke bimbing. Misi orang ke bimbing di pasantren. Coba kalau di perkampungan banyak pemuda yang suka mabok, banyak pemuda yang suka onar, banyak yang motor, kan mengganggu visi orang. Pak Syeta, dia tenang. Maka harus bekerja sama RT, RW, tokoh masyarakat mengembangkan lingkungan. Maka di DKM Museum Kuring MOU ketua DKM, ketua RW, ketua BKMM, ketua yayasan sama ketua Karang Taruna MOU supaya aman, tentram, bersih, DKM-nya maju, sholat berjamaah berkembang misalkan harus kerja sama. Contoh nilai tuh together, bekerja dalam kebersamaan. Si eta mah cenah hese kerjasama, ya kan segitu. Si eta mah cenah mau kerjasama bagus, ya kan. Jadi beda. Empati, memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi oleh orang. Nah, ini calon presiden. Harus apa? Ini kalau calon pengusaha harus apa? Yang dirasakan oleh orang itu apa? Yang dibutuhkan orang apa? Esis, kesediaan untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas. Sok jadi presiden harus ikhlas, ngebantu orang lain, ikhlas memberi ceramah, ikhlas memberi santunan, ikhlas memberi ilmu, melakukan ini. Maturity, kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama. Cenah pertama gampil cenah nilai segala kan ada kematangan, ada yang lemah kan. Ini tadi yang 55 ini akan dimasukkan ke sini. Kekuatan akang 5 tadi, yang peluang tadi, yang kelemahan tadi, yang non tadi dimasukkan ke sini proses. Ya. Setelah dimasukkan ke tadi, ada kesimpulan analisis faktor internal. Jadi sekarang diskor Kang. Kan tadi udah diisi 5. Mana yang paling bahaya, yang paling itu berdasar, mana yang paling kuat, mana itu? Apakah sesuai dengan urutan? Apakah mau di ranking lagi? Supaya Bapak nanti di perhitungannya, di skornya, oh iya mah KJ, K2, K5. Kalau sudah dengan sesuai itu, nggak apa-apa. Macam mau dirubah sama saya. Ancaman narkoba menjadi K5 bisa saja. Judi online K1 bisa saja kan itu. Dicirian lagi sekarang, dikasih nomor lagi.
di ranking lagi. Oh, yang mana berizin, baru pilih robah. Kan Bapak mah itu mah berdasarkan catatan Bapak, kekuatan kelemahan tapi berdasarkan hati akang, oh kahiji ada kan beda-beda penilaian, beda-beda pendapat. Taku akang di ranking deui ieu kahiji, kadua, 3, 4, 5 teh dinilaian deui, sok di ranking deui. Di ranking deui kan. Nanti dihitung ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik sekarang setelah kita belajar visi misi, kita merangkai rencana strategis untuk merawat pola pikir yang tumbuh, Pak Kiai, yang tumbuh supaya punya pegangan, maka dibuatlah rencana strategis dari mulai visi misi, program kerja sampai detail, dari mulai bangun tidur sampai ke tidur berdoa terus, dari sholat segala macam. Begitu, alhamdulillah semuanya Pak Kiai sudah membuat visi misi. Nanti diolah sama saya karena perlu waktu 1 minggu. Nanti hasilnya akan disampaikan. Nah, mereka sudah paham apa visi, apa yang dicatat, apa visinya, misinya harus dicatat, apa sasarannya, apa strateginya, apa programnya, insya Allah lengkap. Jadi untuk menuntun hidup, mencapai cita-citanya, di sini alhamdulillah Pak Kiai dari pesantren Sulawatu Huda ada yang menjadi presiden. Amin ya Allah. Amin. Ada yang menjadi pengusaha grosir Riangan. Ada yang menjadi kiai tingkat nasional dan pasen tingkat dunia. Mudah-mudahan ini dilakukan oleh Pak Kiai terus didorong dan sehari-hari dia punya pegangan untuk merawat pola pikir yang tumbuh. Karena berdasarkan kajian Kisnai dari 170 negara, bukan orang pintar yang gurunya lengkap, sekolahnya bagus, orang kaya, tapi orang yang punya pola pikir yang tumbuh. Banyak kejadian di kampung, sekolahnya rawing, gurunya cuma yang sukuan, orang tuanya miskin. Karena kayem ingin menjadi banyak yang jadi sekda, ada yang menjadi pengusaha. Itulah barangkali Pak Kiai malam ini kami sudah memberikan materi dengan mencetak generasi penerus untuk menjaga kelangsungan bangsa mencapai Indonesia Emas 2045. Sebelum selesai, ingin punya masukan, dorongan, doa dari Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan adalah mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada guru kita, guru kami kesepuhan, dan beliau juga adalah bareng-barengan pengurus MUI Kota Tasikmalaya yang sudah banyak makan asam garam bagaimana mendesain tanda kutip kehidupan minimal diawali dengan kehidupan pribadi. Ilmu yang beliau sampaikan ini kalau kuliah ini sekian SKS dan ini materi S4 kalau ada. Alhamdulillah bisa menuangkan dan meluangkan waktu berbagi ilmu. Kita doakan beliau diberikan kesehatan zahir batin dan semuanya. Yang kedua, bahwa di era 4.0 ini kita tahu Gen Z ini adalah orang bilang bonus demografi dan bonus usia produktif. Di Kota Tasik saja yang kita tahu menjelang kontestasi siasi ini nanti 55,300 lebih pemilih pemula Gen Z generasi milenial. Ini usia-usia seperti ini di kota. Itu baru KPU itu. Oleh karena itu kita hidup pada zamannya. Rasul katakan fa innakum tuhyuna fi zamanin ghairi zamanikum. Kita hidup, anak hidup bukan pada zaman kami. Tapi konsepnya faida farogta fangsub ila rabbika faragab. Nah, ini harus terencana. Tentu ilmu itu ya alhamdulillah di pengersa guru kita.
kapanpun tidak ada bekas guru ila yaumil qiyamah. Hal lain adalah ini generasi milenial ini akan hidup pada zaman yang memang bukan zaman kita. Sudah sistem digital, semua serba seakan dunia ini tanpa tapal batas. The word borderless kan, itu sudah mulai sekarang. Artinya sudah menjadi keharusan generasi muda bangsa ini menguasai apapun harus by design gitu. Ada teori manajemen mengatakan 4W1H, ada planning, organizing, actuating dan lain, termasuk menuangkannya dalam formula yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dimanapun, ini kan pengurusnya semua nih Kang, Rois, wakil Rois, seksi-seksi dan lain-lain. Bagaimana visi selama jadi kepengurusan di Pesantren Suratul Huda. Tentu misinya apa, strateginya apa, programnya apa, orientasinya apa. Nah beliau ini sudah hatam. Oleh karena itu Sim Kuring mengaturkan sekali lagi hatur nuhun pisan jazakallah. Dan ini tidak, dan bukan yang pertama, tentu ada tatap muka silaturahim lanjutan. Dan kepada semua santri, ini adalah guru Sim Kuring, guru Abdi Sadayana, berguru tentang bagaimana menciptakan, mewujudkan kota yang sesuai dengan julukan kota santri. Jangan menjadi kota gangster tanda kutip, jangan jadi kota narkoba tanda kutip, jangan jadi kota para pelakor dan lain-lain. Tentu ya harus terkonsep sejak awal. Artinya kalau kita hidup sudah terkonsep dan Rasul pun memberikan contoh itu. Nah, oleh karena itu jazakumullah, hatur nuhun, kami ucapkan terima kasih dan kami hanya bisa mendoakan ilmu yang beliau telah sampaikan di malam ini, walaupun hanya beberapa SKS, tapi hakikatnya ini adalah pertemuan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bisa berdoa, Allah berikan beliau kesehatan zahir batin. Kita bersama-sama di dunia harus sama-sama di akhirat. Konsep kita hayu berjamaah. Hayu berjamaah. Hayu berjamaah. Saya kira itu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas apa yang disampaikan oleh saya barusan, yang direkam apa yang disampaikan oleh barusan, betul kan? Bahwa kita merawat pola pikir dengan mengetahui tadi tantangan, ancaman, peluang dan kekuatan. Insya Allah Pak Kiai, Siap. nanti mereka akan punya pedoman hidup. Rensra. Untuk Pak Irma. Siap. 22 tahun. Bagaimana mau jadi presiden? Siap. Ini jadi pengusaha Indonesia. Ada waktu 19 tahun. Ya. Ini 22 tahun jadi kiai besar. Mudah-mudahan lah. Amin. Amin. Ini ada. Dan sampaikan ke Pak Kiai dan rekan-rekan, kalau ingin belajar visi misi gratis setiap pada subuh hari Minggu di DKM Al-Mutakin, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamasari, Kota Tasikmalaya. Saya langsung yang memimpin. Mudah-mudahan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan. Supaya kami bisa membuat konten yang lebih bagus lagi untuk semua yang ada di Indonesia ini dalam rangka mencetak generasi penerus yang tangguh, baik fisik maupun mentalnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.